Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih satu buku yang menarik banget. Judulnya What Everybody is Saying. Iya, ini penulisnya Joe Navarro. Dia ini kan mantan agen khusus FBI, pengalamannya 25 tahun loh ngamatin orang. Wow, 25 tahun. Pasti jam terbangnya tinggi banget ya. Banget. Makanya buku ini bukan sekedar teori psikologi populer gitu aja. Ini benar-benar intisari pengalaman dia di lapangan. Gimana caranya membaca orang. Membaca orang ya, dari mata-mata sampai ya orang biasa pas diinterogasi gitu. Betul. Fokusnya itu di sinyal nonverbal. Bahasa tubuh lah istilah umumnya. Yang katanya, yaitu tadi, sering lebih jujur daripada apa yang diucapkan. Oke, berarti misi kita kali ini apa nih biar pendengar juga dapat gambarannya? Ya, kita coba bekali Anda, para pendengar, dengan dasar-dasar observasi ala Navarro ini. Tujuannya sih, biar kita semua bisa lebih peka, gitu. Lebih bisa nangkep perasaan orang, pikirannya, bahkan mungkin niat tersembunyi. Dalam interaksi sehari-hari ya, bisa di kerjaan, bisa juga di kehidupan pribadi. Oke, menarik. Siap nih kita mengasah kemampuan observasi. Mari kita mulai aja deh. Siap. Nah, Navarro itu langsung di awal, dia nekenin banget pentingnya jadi pengamat yang aktif. Sadar gitu. Bukan cuma ngelihat sambil lalu. Bedanya apa tuh melihat sama mengamati? Kebanyakan kita kan cuma melihat ya, tapi nggak benar-benar mengamati. Kayak kutipan terkenalnya Sherlock Holmes ke Watson itu loh. Anda melihat, tapi Anda tidak mengamati. Iya ingat. Sering kali kita emang gitu sih, banyak detail kelewat. Navarro bilang ini kayak nyetir ya, mesti dilatih terus. Betul, kemampuan observasi itu kayak skill, perlu diasah. Tapi kenapa sih ini penting banget, krusial gitu? Nah, itu dia pertanyaannya. Karena itu tadi, bahasa tubuh seringkali bocor, ngasih tahu kebenaran yang mungkin ditutupi kata-kata. Navarro punya banyak contoh kasus. Salah satu yang paling jelas itu kasus pemerkosaan di Arizona. Gimana tuh ceritanya? Jadi tersangkanya ini ngotot. Dia bilang pas kejadian itu dia belok kiri buat pulang. Tapi pas dia cerita gitu, tangannya secara refleks nunjuk ke kanan. Nggak sadar dia. Wah, Ke kanan. iya ke kanan. Dan itu arah lokasi kejadian yang sebenarnya. Nah, ketidaksesuaian antara omongan sama gerakan tangan itu jadi petunjuk penting banget buat penyidik. Gila, detail kecil gitu ya. Dampaknya bisa gede banget. Dan ini kan nggak cuma buat polisi atau agen FBI aja kan ya? Tadi Anda bilang bisa diterapin di mana aja. Tentu aja. Navarro cerita, ada dokter nih, ikut seminar pokernya dia. Seminar poker? Kok dokter ikut seminar poker? Nah, itu dia. Mungkin iseng atau gimana ya. Tapi si dokter ini baru sadar, ternyata teknik ngebaca pemain poker, lihat dia gelisah atau pede, itu bisa banget dia pakai buat lebih ngertiin pasiennya. Oh, masuk akal juga ya. Pasien kan kadang susah ya ngungkapin rasa sakit atau cemasnya. Betul. Apalagi kalau pasien anak-anak atau yang udah sepuh gitu. Bahkan, ada penelitian Daniel Goleman yang dikutip Navarro, itu nunjukin ada korelasi loh antara kecerdasan emosional, termasuk kemampuan baca nonverbal ini, sama kesuksesan hidup secara umum. Oke, jadi dampaknya luas banget ya. Ini skill yang berguna di banyak aspek kehidupan. Terus, apa sih yang ada di balik gerakan-gerakan tubuh kita ini? Otak kita gimana ngaturnya? Nah, Navarro itu ngerujuk ke konsep otak triune dari Paul MacLean. Tapi, dia fokusnya ke satu bagian penting, sistem limbik. Ini bagian otak mamalia kita, yang ngatur emosi sama kelangsungan hidup. Sistem limbik. Navarro nyebutnya otak jujur ya. Kenapa tuh disebut gitu? Karena sistem limbik ini reaksinya otomatis, instan, refleksif banget terhadap lingkungan sekitar kita. Dia nggak mikir dulu, nggak ngerencanain kayak neokorteks kita. Neokorteks itu otak pintar kita yang bisa mikir, bisa bohong juga ya? Iya, neokorteks itu yang buat kita berpikir logis, tapi juga bisa dipakai buat menipu. Nah, sistem limbik ini beda. Dia selalu on, selalu aktif, selalu mindai lingkungan ini aman nggak ya, nyaman nggak ya. Terus ngasilin respon nonverbal yang jujur buat ngelindungin kita. Ini kunci pentingnya memahami bahasa tubuh. Banyak sinyal itu asalnya dari reaksi limbik yang nggak bisa kita kontrol penuh. Menarik banget. Jadi, pas kita ngerasa terancam atau nggak nyaman, atau mungkin seneng banget, itu sistem limbik yang langsung ngomong lewat tubuh kita. Bisa dibilang gitu, terutama untuk respons dasar terhadap ancaman. Ada 3 nih,
Dan urutannya penting banget kata Navarro. Apa aja tuh? Beku, freeze. Dulu, baru lari, flight. Terakhir baru lawan, fight. Banyak orang familiar sama fight or flight, tapi freeze ini respons pertama dan paling dasar ternyata. Beku, maksudnya diem aja gitu, nggak gerak. Tepat. Kayak Anda pernah lihat hewan kalau kaget atau ada pemangsa dia diem aja kan, pura-pura mati. Nah, pada manusia, ini bisa kelihatan pas orang kaget banget atau mungkin pas ketahuan bohong. Atau pas malu gitu ya? Bisa juga. Bahunya agak naik, kepala nunduk dikit, kayak mau masuk ke cangkang gitu. Itu insting dasar buat nggak kelihatan, nggak narik perhatian. Oke, jadi beku dulu. Terus kalau ancamannya masih ada atau rasa nggak nyamannya kuat, baru masuk ke respons lari ya? Benar, tapi lari di sini nggak harus lari beneran pakai kaki ya. Dalam interaksi sosial, ini lebih ke upaya nyiptain jarak. Oh, gimana tuh contohnya? Bisa dengan malingin badan, atau nyender ke belakang, menjauh gitu, atau nyilangin lengan di depan dada kayak bikin perisai, atau bahkan, ini halus banget, kakinya ngarah ke pintu keluar terdekat. Wah, itu sinyal kuat ya kalau orang udah nggak nyaman atau pengen udahan ngobrolnya? Kuat banget. Itu sinyal nonverbal yang jelas nunjukin ketidaknyamanan atau penolakan, entah terhadap orangnya atau topik pembicaraannya. Terus lawan itu pilihan terakhir ya? Iya, kalau beku dan lari, nggak efektif atau nggak mungkin dilakukan. Ini bisa muncul sebagai agresi, entah lewat kata-kata atau bahkan fisik. Biasanya ada sinyal duluan sih, kayak dada dibusungin, tatapan jadi tajam gitu. Oke, jadi ngerti urutan beku lari lawan ini ngebantu kita baca reaksi awal orang ya terhadap situasi yang dianggap nggak enak. Betul, itu kerangka dasarnya. Nah, tadi kan sistem limbik ini bereaksi otomatis ya sama stres. Tapi tubuh kita kan juga punya cara buat nenangin diri sendiri kan? Navarro nyebutnya pacifying behaviors atau perilaku menenangkan. Iya, betul sekali. Dan ini menurut Navarro adalah salah satu jendela paling akurat buat melihat kondisi emosional seseorang. Justru pas lagi stres atau nggak nyaman itu, perilaku ini muncul. Kenapa bisa gitu? Jadi, pas kita stres, sistem limbik itu micu perilaku-perilaku ini buat ngelepasin endorfin, semacam penenang alami dari tubuh kita sendiri. Nah, dengan ngamatin munculnya perilaku ini, kita jadi tahu, oh orang ini lagi ngerasa tertekan nih, atau nggak nyaman sama sesuatu. Contohnya apa aja sih yang paling umum? Saya suka lihat orang, gosok-gosok leher gitu kalau lagi tegang. Atau mainin pulpen. Nah, itu contoh bagus banget. Ngelus leher itu salah satu yang paling umum dan signifikan, terutama bagian belakang leher buat pria, atau lekukan di dasar leher depan, suprasternal notch namanya. Itu buat wanita. Oh ya? Ada bedanya pria sama wanita? Kecenderungannya gitu kata Navarro. Dia punya cerita menarik soal ibu seorang buronan. Tiap kali ditanya soal anaknya, tangannya tuh nggak sadar selalu nyentuh area suprasternal notch itu. Kayak refleks nanangin diri. Wah, terus contoh lain? Contoh lain yang kuat itu menggosok paha pakai telapak tangan. Legs cleansing istilahnya. Ini sering banget muncul pas orang gugup jawab pertanyaan sulit. Oh ya, kayak gimana tuh? Kayak misalnya pelamar kerja lagi diwawancara, terus ditanya soal postingan medsosnya yang mungkin agak kontroversial gitu. Nah, pas jawab itu, tangannya nggak sadar gosok-gosok paha. Itu tanda dia lagi nggak nyaman banget sama pertanyaan itu. Oke, jadi ngeliat perilaku menenangkan ini, itu bukan berarti orangnya pasti bohong ya, tapi lebih ke indikasi kalau dia lagi stres atau nggak nyaman sama topik itu. Tepat sekali. Ini kuncinya. Ini sinyal ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman. Area sensitif lah buat dia. Penyebabnya bisa macam-macam. Bisa jadi dia bohong, bisa jadi dia malu, bisa jadi dia takut nggak dipercaya padahal jujur. Atau mungkin topik itu emang bikin sedih atau sakit hati aja buat dia. Jadi ini bukan tanda bohong, tapi lebih ke tanda ada isu. Tanda ada isu. Itu cara pandang yang bagus. Nah, ini nih, salah satu insight yang menurut saya paling bikin kaget dari Navarro. Dia bilang, kaki dan tungkai itu bagian tubuh yang paling jujur. Kok bisa gitu? Bukannya kita lebih sering fokus ke muka ya? Justru itu dia poinnya. Karena kita jarang merhatiin kaki. Kita kan dari kecil udah dilatih buat ngontrol ekspresi muka. Senyum walau lagi sebel gitu kan. Iya sih, bener juga. Tapi kaki, kita jarang banget sadar gerakan kaki kita sendiri gimana. Makanya, lebih susah dikontrol secara sadar. Jadi sistem limbik itu kayak punya kebebasan berekspresi lebih gede di area kaki. Kaki itu reaksinya lebih jujur sama perasaan kita. Wah, baru kepikiran. Jadi, apa aja nih yang bisa kita baca dari kaki? Wah, banyak banget. Misalnya rasa senang atau pede, itu bisa kelihatan dari happy feet,
Kaki yang goyang-goyang ringan, atau kayak mantul-mantul kecil gitu. Oh ya, Kayak gimana tuh contohnya? misalnya pemain poker dapat kartu bagus, atau ibu yang dapat telepon dari anaknya yang ditunggu-tunggu. Kakinya jadi hidup gitu. Hmm, Sebaliknya, kalau orang pengen pergi atau nggak suka sama topiknya, kakinya bisa tiba-tiba diem kaku. Atau yang tadi udah disinggung, kakinya ngarah ke pintu keluar terdekat, kayak udah siap ngelangkah pergi aja. terus gimana kalau pas kita nyamperin orang yang lagi ngobrol, bisa kelihatan dari kakinya juga? Bisa. Coba Anda perhatiin deh. Kalau Anda nyamperin dua orang lagi ngobrol, terus kaki sama badan mereka muter nyambut Anda, itu tandanya sambutan tulus. Mereka welcome. Tapi, kalau cuma kepala atau pinggulnya aja yang muter, sementara kakinya tetap ngadep ke lawan bicara semula, nah itu sinyal halus. Mungkin mereka lebih pengen ngelanjutin obrolan berdua aja. Detil kecil tapi berguna banget ya buat navigasi sosial. Oke, dari kaki kita naik dikit nih. Ke torso, lengan, sama tangan. Apa aja yang perlu diperhatiin di area ini? Torso atau batang tubuh kita, itu kan ngelindungin organ-organ vital ya. Jantung, paru-paru. Jadi secara naluriah, kita bakal ngelindungin area ini kalau ngerasa terancam atau nggak nyaman. Caranya gimana? Kita cenderung condong ke arah orang atau hal yang kita suka atau bikin nyaman. Istilahnya ventral fronting. Sebaliknya, kita condong menjauh atau ngelindungin bagian depan tubuh kita, ventral denial, dari yang nggak kita suka. Misalnya, ngilangin lengan di dada, atau megang tas atau bantal di pangkuan. Itu bisa berfungsi kayak perisai gitu. Jadi kalau lihat orang ngilangin tangan belum tentu dia sombong ya. Bisa jadi dia lagi ngerasa nggak nyaman aja. Bisa jadi. Atau kedinginan juga bisa sih. Makanya penting lihat konteks dan klaster perilaku lain. Nah, kalau lengan kelihatan kaku atau ditarik deket banget ke badan, itu artinya apa? Itu seringnya tanda ketidaknyamanan atau malah ketakutan. Beda sama lengan yang geraknya bebas, ekspresif. Itu biasanya nunjukin rasa nyaman. Kayak anak kecil lagi main kan, tangannya bebas gerak kemana-mana. Tangan juga penting banget. Otak kita itu secara alami fokus banget ke tangan orang lain. Mungkin warisan evolusi ya, buat deteksi ancaman. Makanya, kalau orang nyembunyiin tangannya, misalnya dimasukin saku terus-terusan, itu secara naluriah bisa bikin kita agak curiga atau waspada. Kalau tangan keringetan, itu tanda bohong bukan? Nah, itu mitos umum. Tangan keringetan itu tanda stres atau gugup. Orang jujur pun bisa keringetan kalau lagi diinterogasi atau cemas. Jadi bukan otomatis tanda bohong. Terus ada gestur tangan spesifik nggak yang nunjukin rasa percaya diri? Ada. Salah satu yang paling kuat kata Navarro, itu namanya stippling. Ujung-ujung jari kedua tangan saling nyentuh, ngebentuk kayak menara atau atap gereja gitu. Oh, yang kayak bos-bos di film itu ya? Iya, bisa jadi. Itu sinyal pede yang tinggi banget sama apa yang lagi dia omongin atau pikirin. Kebalikannya, kalau jari-jarinya saling bertautan erat, terus digosok-gosok gitu, itu nunjukin tingkat stres atau keraguan yang lebih tinggi. Oke. Banyak juga ya infonya dari tangan. Nah, sekarang kita ke bagian yang paling sering kita lihat nih, wajah. Ini kan ekspresif banget katanya. Tapi Navarro bilang hati-hati, kenapa tuh? Betul, wajah emang super ekspresif. Konon ada lebih dari 10.000 kemungkinan ekspresi. Dan banyak yang universal ya, kayak senang, sedih, marah, takut, kaget, jijik, itu ditemukan sama Paul Ekman. Masalahnya, Masalahnya apa? kita itu paling jago dan paling sering belajar buat main muka, buat nyembunyiin perasaan asli kita lewat wajah. Dari kecil kita udah diajarin, jangan cemberut, senyum dong. Jadi, wajah itu bisa banget nipu. Jadi tantangan juga ya bacanya. Terus gimana dong caranya biar lebih akurat baca wajah kalau bisa nipu gitu? Kuncinya ada dua. Pertama, cari ketidaksesuaian antara ekspresi muka sama sinyal tubuh lain, atau antara muka sama kata-kata yang diucapin. Kedua, fokus ke sinyal wajah yang lebih susah dipalsuin, yang lebih dekat ke reaksi limbik tadi. Contohnya apa tuh sinyal yang susah dipalsuin? Misalnya pupil mata. Pupil kita itu melebar kalau kita lihat sesuatu yang kita suka atau menarik, dan nyempit kalau kita nggak suka. Itu respons limbik murni, susah dikontrol. Terus ada juga eye blocking. Eye blocking. Apa tuh? Itu refleks nutup mata atau gosok mata, atau nyepitin mata pas denger atau lihat sesuatu yang negatif atau nggak kita suka.
Itu juga refleks limbik yang kuat dan jujur banget. Kayak mau ngeblok informasi negatif itu masuk. Wah, menarik. Kalau mulut gimana? Bibir katanya juga indikator kuat ya? Kuat banget. Salah satu tanda stres atau ketidaknyamanan yang paling umum dan akurat itu bibir yang tiba-tiba hilang. Ditarik ke dalam gitu jadi tipis banget atau nggak kelihatan. Atau bibir dikatupin rapet banget. Kapan biasanya muncul? Coba Anda perhatiin deh. Pas orang lagi dihadapin pertanyaan yang sulit banget atau tuduhan, sering banget bibirnya langsung hilang gitu. Terus ada juga bibir mengerucut, pursed lips, kayak mau bersiul tapi tegang. Itu artinya apa? Itu biasanya artinya nggak setuju. Atau lagi nimbang-nimbang alternatif lain. Kayaknya nggak gitu deh. Gitu kira-kira di pikirannya. Ini sinyal penting banget kalau lagi negosiasi. Dan soal senyum palsu, gimana bedainnya sama yang asli? Nah, ini klasik nih. Senyum asli, atau disebut senyum Duchenne, itu ngelibatin otot di sekitar mata. Jadi matanya ikut senyum, ada kerutan di ujung mata. Kalau senyum palsu, seringnya cuma narik ujung bibir ke samping aja. Matanya nggak ikut senyum, dan kadang kerasa dipaksain atau ditahan kelamaan. Oke, jadi intinya kalau baca wajah, kita cari ketidaksesuaian sama sinyal lain dan fokus ke reaksi yang lebih refleksif ya. Navarro juga punya aturan praktis kan? Kalau ada sinyal campur aduk atau nggak cocok antara omongan sama muka, kita percaya yang mana? Percaya sinyal negatif, itu aturan emasnya. Karena emosi negatif yang dipicu sistem limbik itu lebih susah ditutup-tutupi sepenuhnya. Jadi kalau Anda lihat orang senyum, tapi kok rahangnya tegang, bibirnya menipis, atau ada eye blocking dikit, kemungkinan besar perasaan negatif itulah yang sebenarnya dominan. Oke, ini ngebantu banget buat navigasi. Nah, setelah kita bahas detail-detail ini semua ya, dari kaki sampai muka, pertanyaan gedenya nih, apakah kita sekarang bisa jadi detektor kebohongan yang handle? Kan banyak banget nih orang pengen tahu cara deteksi bohong. Nah, ini dia. Ini poin yang krusial banget yang Navarro ulang-ulang terus di bukunya. Mendeteksi kebohongan itu susah banget. Susahnya minta ampun. Oh ya, kenapa gitu? Karena nggak ada satupun sinyal nonverbal tunggal yang pasti 100% nunjukin orang lagi bohong. Nggak ada hidung Pinocchio di dunia nyata. Semua penelitian secara konsisten nunjukin akurasi manusia dalam deteksi bohong itu ya paling banter cuma sekitar 50-60%. Itu pun udah termasuk para ahli loh. Nggak jauh beda sama nebak lempar koin. Wah, cuma segitu ya. Terus sinyal-sinyal stres sama nggak nyaman yang tadi kita bahas panjang lebar itu gimana dong? Bukannya itu tanda bohong? Nah, disitulah seringnya orang salah kaprah. Sinyal kayak gelisah, nggak mau lihat mata, tangan keringetan, perilaku menenangkan muncul, itu semua tanda stres atau kegugupan. Bukan tanda bohong? Bukan otomatis tanda bohong. Coba bayangin, orang jujur dituduh nyolong, pasti gugup juga kan? Stres juga kan? Jadi, pendekatan Navarro itu bukan nyari tanda bohong, tapi fokusnya ke dinamika kenyamanan versus ketidaknyamanan. Maksudnya gimana tuh? Dinamika kenyamanan versus ketidaknyamanan. Cara kerjanya gini. Pertama, pas awal ngobrol, coba ciptain suasana yang nyaman dulu. Santai. Terus amati perilaku normal orang itu pas dia lagi rileks. Gerak-geriknya gimana, kontak matanya gimana. Ini kita sebut baseline atau kondisi normalnya dia. Oke, tentuin baseline dulu. Terus? Kedua, perhatikan perubahan dari baseline nyaman itu. Pas Anda mulai masuk ke topik yang sensitif atau nanyain pertanyaan kunci, lihat ada perubahan nggak ke arah tanda-tanda ketidaknyamanan. Kayak yang tadi kita bahas, jadi gelisah, perilaku menenangkan muncul, gosok leher, gosok paha, postur jadi kaku, eye blocking, bibir menipis, dan lain-lain. Jadi perubahan dari nyaman ke nggak nyaman itu yang dicari? Betul, perubahan itu yang signifikan. Dan ketiga, jangan pernah nyimpulin cuma dari satu tanda aja. Itu bahaya banget. Cari kumpulan tanda, klaster, beberapa sinyal ketidaknyamanan yang muncul barengan atau berdekatan waktunya setelah ada stimulus, pertanyaan, atau topik tertentu. Jadi bukan satu tanda, tapi kumpulan tanda. Dan munculnya pas topik sensitif dibahas ya? Tepat. Perubahan dari nyaman ke nggak nyaman yang ditandai oleh kumpulan sinyal nonverbal saat merespons topik atau pertanyaan spesifik. Itu yang jadi fokus observasi. Navarro juga nyebutin dua pola yang sering diasosiasikan sama kemungkinan bohong, tapi ini bukan bukti pasti ya. Apa itu? Pertama, kurangnya sinkronisasi. Jadi, omongan nggak sinkron sama bahasa tubuh. Misalnya bilang iya,
tapi kepala geleng-geleng tipis, atau emosinya kelihatan nggak pas sama situasi. Kedua, kurangnya penekanan, gerakannya jadi lebih kaku, lebih terbatas, kurang ekspresif dibanding pas dia ngomongin hal biasa yang jujur. Kayak nahan diri gitu. Tapi ini pun bukan jaminan ya. Bukan jaminan sama sekali. Cuma indikator kemungkinan yang perlu didalami lagi. Jadi intinya semua teknik observasi nonverbal ini bukan alat buat ngejudge orang, wah ini pembohong nih, gitu ya. Tapi lebih kayak alat bantu buat apa dong? Persis, bukan buat nge-label orang, tapi lebih sebagai alat buat ngidentifikasi, oke, topik ini atau pertanyaan ini kayaknya bermasalah nih buat orang ini. Ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman di situ. Masalahnya bisa macam-macam tadi ya. Bisa macam-macam. Mungkin dia bohong. Mungkin dia ngerasa bersalah soal hal lain yang nggak ditanya. Mungkin topik itu bikin malu aja. Mungkin dia takut Anda nggak percaya padahal dia ngomong jujur. Jadi, observasi ini kayak ngasih kita peta. Oh, di area ini nih kayaknya perlu digali lebih dalam. Atau perlu nanya lebih hati-hati. Bukan buat langsung menghakimi. Oke, ini pemahaman yang penting banget sih. Biar kita nggak jadi sok tahu atau malah salah sangka ya. Nah, setelah kita dalami semua detail ini, ada analogi penutup yang menarik dari Navarro. Dia bilang, belajar nonverbal itu kayak nyari alamat di Coral Gables, Florida. Oh ya, gimana tuh? Di sana itu katanya tanda nama jalannya ada di trotoar, di bawah, bukan di tiang kayak biasanya. Jadi awal-awal orang pasti bingung nyarinya. Tapi begitu dia tahu mesti lihat kemana, ya jadi gampang aja nemuinnya. Aha, analogi yang bagus banget. Sinyal-sinyal nonverbal ini sebenarnya ada terus di sekitar kita. Tapi seringnya kita nggak tahu mesti lihat ke bawah, mesti perhatiin kemana. Kita terlalu fokus sama kata-kata aja. Benar banget. Mungkin tantangan kecil nih buat Anda para pendengar. Setelah dengerin ini, coba deh, 1 hari ke depan pilih satu aja aspek nonverbal yang biasanya Anda cuekin. Misalnya, gimana orang pakai ruang di sekitarnya pas ngobrol. Apakah dia kayak nyebar, nguasain tempat, atau cenderung meringkuk gitu. Atau mungkin perhatikan perubahan postur atau tingkat energi mereka pas topik obrolan ganti dari yang enteng ke yang lebih serius. Nah, itu bisa juga. Coba aja amati satu hal kecil itu. Kira-kira dengan ngamatin tanda-tanda tersembunyi ini, bakal ngubah sedikit nggak ya cara Anda memahami interaksi sehari-hari? Pertanyaan menarik buat direnungkan ya. Semoga aja pendalaman kita kali ini bisa ngasih Anda semacam lensa barulah ya buat ngelihat kekayaan komunikasi manusia yang nggak cuma lewat kata-kata tapi juga lewat keheningan gerak tubuh. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di pendalaman kita berikutnya.